Markas OPM rata, ganasnya pasukan Yuda Sakti, persembunyian komandan hancur, KKB seret mayat teman. OPM seolah tak jerah membuat ulah hingga berurusan dengan aparat TNI. Berkali-kali markas OPM digerebek aparat TNI Polri hingga dihancurkan dengan tanah. Seperti halnya dilakukan oleh KKB yang sekarang disebut OPM pada Januari 2024 lalu. Peristiwa penyerangan itu salah satunya terjadi di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Dalam serangan tersebut, salah satu anggota BRIMOB, Bribda Alfiando Stef Karaboy gugur terkena tembakan. Atas serangan itu, prajurit TNI Polri pun melepas tembakan balasan. Dalam insiden baku tembak itu, 7 anggota KKB Papua dikabarkan terkena tembakan dan mereka tewas. Meski tewas, namun jasadnya keburu dibawa kabur oleh anggota KKB Papua lainnya. Mereka juga membawa lari senjata api milik teman-temannya yang terkena tembakan tersebut. Dari identifikasi yang dilakukan aparat keamanan, ke-6 anggota KKB yang tewas tersebut berasal dari berbagai kelompok yang berbeda di Papua. Rupanya sebelum melakukan serangan ke pos keamanan TNI Polri, anggota KKB Papua itu telah terlebih dahulu menebar ancaman kepada warga sipil yang ada di distrik Sugapa. Akibatnya warga beberapa kampung yang ada di distrik tersebut ramai-ramai mencari pertolongan dengan mengungsi ke pos keamanan yang ditempati prajurit TNI Polri. Saat ini ada ratusan orang warga yang mengungsi untuk menyelamatkan diri. Pada saat yang sama, aparat TNI Polri pun terus bergerak untuk memberantas KKB Papua. Dilansir dari poskupang.com dari tribunpapua.com, prajurit TNI dari Satuan Tugas Batalion Infanteri 133 Yuda Sakti Yonif 133 YS berhasil menguasai markas kelompok separatis teroris Kodam 4 Sorong Raya pada Kamis 25 Januari 2024. Markas kelompok kriminal bersenjata pimpinan Manfred Fatem yang terletak di Dusun Syago, Distrik Aifa Timur Jauh, Kabupaten Maibat, Papua Barat Daya itu berhasil dibumi anguskan. Kepada awak media, Komandan Satgas Yonif 133 YS Letkol Info Andi Kagana Sakti atau akrab disapa Letkol Petir mengatakan, 2 tim mobil Sakti pimpinan Sertu Duga Chandri Volanda dan Serda Dibos Nahuli Pardosi menguasai dan menduduki markas KKB Papua. Langkah itu diambil setelah Satgas Yonif 133 YS berhari-hari melakukan patroli dan ambush di hutan Papua yang tak pernah dijaman oleh masyarakat. Dalam penyergapan itu, anggota KKB Papua berhasil meloloskan diri. Oleh karena itu, markas yang ditinggalkan langsung dihancurkan oleh prajurit TNI. Prajurit Satgas 133 YS mengamankan berbagai barang bukti berupa 1 bendera bintang kejora, 6 butir amunisi kaliber 55,6, 1 teleskop solar cell, beberapa senter, beberapa busur berikut anak panah, hingga bahan makanan dan beberapa jenis obat-obatan.